Mulai Mas Dani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Saya Dani Abita Sindi dengan teman kelompok saya Rizky Oktade Laksa dan Putri Jessica Anastasia Siaan ingin mempresentasikan tugas dari sistem kontrol fuzzy. Oke. Jadi untuk nomor 1, definisikan apa itu sistem kontrol fuzzy dan jelaskan dalam satu paragraf. Sistem kontrol fuzzy adalah suatu metode pengendalian yang menggunakan logika fuzzy untuk meniru cara berpikir manusia dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks, tidak pasti, atau sulit dimodelkan secara matematis. Berbeda dengan sistem kontrol konvensional yang bergantung pada model matematis yang presisi, sistem kontrol fuzzy menggunakan aturan berbasis linguistik, seperti jika suhu tinggi, maka kipas akan berputar cepat, yang dapat menangani data samar atau tidak eksak. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, fusifikasi atau mengubah input numerik menjadi nilai fuzzy, mesin inversi menerapkan aturan logika fuzzy, dan defusifikasi mengubah output fuzzy menjadi nilai numerik yang dapat digunakan oleh sistem fisik. Oke, untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, Putri. Terima kasih Dani. Oke, untuk selanjutnya di nomor 2, sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 500 pasang per hari, dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi, paling banyak mencapai 600 pasang per hari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Nah, di sini kita mengkelompokkannya menjadi 2 masukan, yaitu permintaan dan persediaan. Pada inputan yang pertama, yaitu permintaan, terdapat 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Di mana dari grafik ini ditemukan suatu fungsi keanggotaan yang mana ketika dia turun, di mana X sama dengan 1, 5.000 dikurang X per 4.000, 0, dan ketika X-nya lebih kecil dari 1.000, di mana nanti X-nya ketika lebih kecil sama dengan 1.000 dan ketika X lebih besar sama dengan 1.000 dan ketika lebih kecil dari 5.000, dan di mana X sama dengan lebih besar sama dengan 5.000. Nah, ketika fungsi keanggotaannya naik, di mana terdapat nilai X ketika nilainya nanti 0, di mana nilai X-nya itu lebih kecil dari 1.000. Ketika X kurang 1.000 per 4.000, nanti nilai X-nya di antara lebih besar sama dengan 1.000 dan lebih kecil sama dengan 5.000. Ketika nilai X-nya 1, di mana X-nya lebih besar sama dengan 5.000. Nah, pada permintaannya di 4.000 pasang sepatu, maka didapatkan fungsi keanggotaan naik ketika sepatunya 400, di mana 4.000 dikurang 1.000 per 4.000 didapatkan nilainya 0,75, dan ketika nilai fungsi keanggotaannya turun dengan X-nya 4.000, di mana 5.000 dikurang 4.000 per 4.000 didapatkan nilainya 0,25. Nah, yang kedua itu inputan persediaan. Ditemukan 2 himpunan fuzzy, ada banyak dan sedikit. Nah, ketika fungsi keanggotaannya sedikit, di mana nilai Y-nya sama dengan 1, nanti nilai Y itu lebih kecil sama dengan 1.000. Nah, ketika nilai Y-nya 6.000 dikurang Y per 600 dikurang Y per 500, di mana nanti nilai Y itu di antara lebih besar sama dengan 1.000 dan lebih kecil sama dengan 6.000. Ketika nilai Y-nya sama dengan 0, nah ketika nilai dari fungsi keanggotaan banyak, ketika nilainya 0, di mana Y-nya itu lebih kecil sama dengan 100. Ketika Y dikurang 100 per 500,
ditemukan nanti nilai Y-nya lebih besar sama dengan 1000 dan lebih kecil sama dengan 6000. Ketika nanti nilai Y-nya sama dengan 1, maka ditemukan nilai Y itu lebih besar sama dengan 600. Nah, maka didapatkan nilai dari fungsi keanggotaan banyak ketika nilai Y-nya 500, di mana nanti 500 dikurang 100 per 500 sama dengan 0,8. Ketika nilai dari fungsi keanggotaan sedikit, di mana dengan nilai Y-nya 500 didapatkan 600 dikurang 500 per 500 nilainya sama dengan 0,2. Mungkin itu saja untuk penjelasan nomor 2, dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk nomor 3 yaitu jelaskan apa itu himpunan fazi dalam satu paragraf, yang dimana himpunan fazi adalah konsep dalam logika fazi yang memungkinkan suatu elemen memiliki tingkat keanggotaan yang bervariasi antara 0 dan 1, tidak seperti himpunan klasik di mana keanggotaan bersifat biner, ya atau tidak. Dalam himpunan fazi, sebuah elemen bisa sebagian menjadi anggota suatu himpunan yang mencerminkan ketidakpastian atau ketidaktegasan dalam menentukan batas-batas keanggotaan. Misalnya, dalam himpunan fazi tinggi, seseorang dengan tinggi badan 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,7 yang menunjukkan bahwa orang tersebut cukup tinggi, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi kriteria tinggi secara mutlak. Pendekatan ini sangat berguna dalam sistem pengambilan keputusan yang melibatkan data subjektif atau kabur. Oke, lanjut. Oke, untuk nomor 4, diberikan suatu soal. Misalkan terdapat variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Untuk variabel muda, yaitu umurnya dia lebih kurang dari 35 tahun, paruh baya 35 kurang dari sama dengan umur, kurang dari sama dengan 55 tahun. Kemudian untuk kategori variabel tua, yaitu umur lebih tinggi daripada 55 tahun. Kemudian buatkan solusi klasik set beserta kurvanya. Dan yang kedua, solusi fuzzy set beserta kurvanya. Oke, next. Oke, untuk jawaban pertama atau solusi klasik set dan kurvanya, dalam pendekatan klasik, keanggotaan suatu elemen pada himpunan bersifat biner, 0 atau 1, yang artinya seseorang sepenuhnya masuk ke dalam satu kategori dan tidak termasuk dalam kategori lainnya. Nah, untuk klasifikasinya seperti pada soal, jika umur dia kurang dari 35, maka nilai keanggotaan dia adalah 1. Dan jika umurnya kurang dari 35, maka dia akan nilai keanggotaannya itu adalah 0. Kemudian untuk paruh baya, jika umurnya itu lebih dari sama dengan 35 atau kurang dari sama dengan 55, maka nilai keanggotaan dia adalah 1. Jika tidak di dalam rentang tersebut, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Kemudian untuk variabel tua, yaitu umurnya lebih dari 55, maka nilai keanggotaan dia adalah 1. Jika umur dia adalah kurang dari 55, maka nilai keanggotaan dia adalah 0. Contoh di sini kita mengambil umur seseorang itu adalah 25, maka dia akan masuk ke dalam kategori muda karena umur dia lebih kurang dari 35 tahun. Nah, kemudian jika umur yang kita inginkan itu adalah orang 40 tahun, maka dia masuk ke dalam kategori paruh baya karena rentang dia adalah 35 sampai dengan 55 tahun. Kemudian untuk umur, jika seseorang memiliki umur 55 tahun ke atas, maka dia masuk ke dalam kategori tua. Nah, untuk nomor 1 itu, next boleh. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, untuk solusi fuzzy set dan kurvanya. Dalam pendekatan fuzzy, keanggotaan bersifat gradual atau derajat, yaitu seseorang bisa sebagian muda dan sebagian paruh baya, tergantung nilai umur nilai keanggotaan berada di antara 0 hingga 1. Fungsi keanggotaan fuzzy, contoh linear misalkan digunakan pada fungsi segitiga atau trapesium. Untuk nilai yang muda, keanggotaan muda dalam kurung X, dia akan
berlogika 1 atau nilai keanggotaan 1 jika X atau umur dia kurang dari sama dengan 25. Kemudian 35 dikurangi X per 10, 25 kurang dari X kurang dari 35. Kemudian nilai keanggotaan 0 jika X lebih dari sama dengan 35. Kemudian untuk parubaya, keanggotaan parubaya dalam kurung X, dia akan bernilai 0, jika X kurang dari 30 atau X lebih dari 60. Kemudian X dikurangi 30 per 10, 30 kurang dari lebih dari sama dengan X kurang dari 40. Kemudian dia akan berlogika 1 jika 40 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 50. Kemudian 60 dikurangi X per 10 jika 50 lebih dari X kurang dari sama dengan 60. Kemudian untuk variabel itu keanggotaan dalam kurung X, dia akan memiliki nilai keanggotaan 0, jika X kurang dari sama dengan 50, X kurang min 50 per 10, 50 dikurangi X, 50 lebih besar daripada X dan lebih kecil daripada 60. Kemudian dia akan memiliki nilai keanggotaan 1 jika X lebih besar sama dengan 60. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Buatkan matriks deskripsi dan karakter antara himpunan fazi. Untuk aspek keanggotaan pada himpunan klasik itu hanya biner 0 atau 1, sedangkan pada himpunan fazi itu derajat keanggotaannya kontinu antara 0 dan 1. Jadi bisa 0,2 ataupun 0,5. Selanjutnya, pada aspek batas keanggotaan, himpunan klasik ini tegas dan pasti, sedangkan himpunan fazi ini tidak tegas, bersifat kabur atau gradual. Selanjutnya, pada aspek model representasi, himpunan klasik ini logika biner, sedangkan himpunan fazi ini logika fazi, kabur atau tidak pasti. Selanjutnya, dari aspek contoh keanggotaan, himpunan klasik ini orang tinggi lebih besar sama dengan 180 cm sama dengan tinggi, sedangkan pada himpunan fazi, orang dengan tinggi 170 cm sama dengan tinggi dengan derajat 0,7. Dalam aspek fleksibilitas pada himpunan klasik ini rendah, tidak menangani ketidakpastian. Sedangkan pada himpunan fazi ini tinggi, cocok untuk data yang samar dan tidak pasti. Selanjutnya pada aspek aplikasi umum. Pada himpunan klasik ini, sistem digital logika klasik. Sedangkan pada himpunan fazi, sistem kontrol fazi, kecerdasan buatan, pengambilan keputusan. Selanjutnya dari aspek fungsi keanggotaan pada himpunan klasik ini tidak digunakan atau anggota mutlak, sedangkan pada himpunan fazi digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan. Selanjutnya dari aspek representasi grafis, himpunan klasik ini titik-titiknya biner, 0 atau 1. Sedangkan pada himpunan fazi ini kurvanya kontinu atau seperti segitiga, trapesium, dan sigmoid. Oke. Slide selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.